tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. TNI sejak dulu ya pasti netral, dan saya akan menjamin tentang netralitas TNI dalam pemilu 2024. Laksamana Yudo Margono disahkan sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna DPR RI untuk segera dilantik Presiden Jokowi. Bagaimana Laksamana Yudo memastikan TNI senantiasa tanggap dan relevan terhadap sejumlah isu strategis termasuk tantangan kondisi geopolitik di kawasan serta menjamin netralitas TNI dalam pemilu 2024? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Laksamana Yudo Margono disahkan sebagai Panglima TNI dalam sidang paripurna DPR RI untuk selanjutnya dilantik Presiden Jokowi. Pengesahan ini berlandaskan uji kelayakan dan kepatutan Laksamana Yudo oleh Komisi 1 DPR RI berhasil dilalui. Persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo menyebut pertahanan kawasan rawan di perbatasan akan terus dievaluasi di bawah kepemimpinannya sebagai Panglima. Isu strategis yang jadi sorotan juga netralitas TNI di tahun pemilu. Panglima terpilih itu menjamin TNI netral dalam rangkaian pesta demokrasi. Nanti yang kemarin sudah sampaikan tanggapan dan saran juga dari Komisi 1 untuk daerah-daerah yang kerawanannya tinggi, ya khususnya di daerah-daerah perbatasan laut, perbatasan darat, juga daerah-daerah yang sekarang ini menjadi kerawanan strategis seperti yang kita ketahui bersama, mulai Laut Natuna, kemudian Papua, Aceh dan sebagainya. Dan tentunya nanti akan kita evaluasi, yang kemarin saya sampaikan bersama dengan Kepala Staf Angkatan, yang untuk mengevaluasi bagaimana yang sekarang ini TNI sejak dulu ya pasti netral, dan saya akan menjamin tentang netralitas TNI dalam pemilu 2024. Soal pelantikan Laksamana Yudo sebagai Panglima dan pelantikan Kasal baru pengganti Yudo, DPR RI menyerahkan keputusan kepada Presiden Joko Widodo. Seharusnya nanti sebagai Panglima TNI, Jenderal TNI Yudo Margono tentu saja akan mempunyai visi dan misi bersama dengan semua kepala staf matra, dan tentu saja siapa pengganti Kasal itu merupakan hak prerogatif dari Presiden, akan dilaksanakan tentu saja setelah pelantikan Panglima TNI atau mungkin bisa berbarengan dengan pelantikan Panglima TNI yang baru. Jadi kita tunggu saja, setelah ini mungkin bisa tanya ke Istana bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Laksamana Yudo Margono menekankan ada 4 visi prioritas yang menjadi fokus dalam kepemimpinannya sebagai Panglima TNI. Yang pertama, akselerasi sumber daya manusia. Berikutnya, kesiapan operasional satuan TNI ditingkatkan baik personel maupun alutsista. Yang ketiga, memperkuat operasi gabungan antar matra TNI yang telah diaktualisasikan dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab-Wilhan, dan reformasi birokrasi. Visi prioritas ini harus dikebut dalam waktu 1 tahun kepemimpinan Laksamana Yudo yang memasuki masa pensiun November 2023 mendatang. Analis militer menyebut kepemimpinan Laksamana Yudo Margono dalam menjabat Panglima TNI harus jadi momentum mewujudkan nawacita Presiden Jokowi dengan peta jalan pertahanan Indonesia sebagai poros maritim di tengah tantangan geopolitik kawasan. Sekarang harus menghargai apa yang disampaikan oleh apa yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Kenapa buat saya ini menjadi momentum sangat berharga dan penting buat Indonesia ya? Karena Presiden Jokowi itu saat dilantik dahulu kala bilang bahwa Indonesia harus menjadi negara poros maritim dunia. Harus mewujudkan nawacita, yaitu punya pertahanan di 2 samudra. 2 samudra itu artinya 2 angkasa raya juga sekaligus ya. Nah,
Ini artinya dengan memilih Pak Yudo, maka kemudian saya berharap paling tidak roadmap atau peta biru pertahanan yang sesuai negara poros maritim dunia, sesuai nawacita itu bisa diwujudkan. Dan itu lihat tantangan dan abad ini yang sangat syarat geopolitik kawasannya, dengan utamanya kita melihat ada AUKUS, ada SPDA, ada all NATO countries yang juga sudah memasuki wilayah kawasan. Di tangan Laksamana Yudo Margono, segala jalan baik yang telah ditorehkan Jenderal Andika Perkasa akan berlanjut. Tak lupa, pengembangan organisasi, moral, dan kompetensi prajurit harus berjalan terukur dan beriringan dengan kesiapan alutsista. Bicara netralitas di tahun politik 2023 hingga 2024, Panglima harus memastikan soliditas TNI, taktis dalam operasional, serta senantiasa rendah hati dan mawas diri menghadapi berbagai tantangan isu politik, terutama politik elektabilitas dan popularitas. Rizka Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.